Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dalam rangka pembahasan kita masih mengutip hikmah dari suratul Quran. Sekarang menginjak kepada surah Al-Bayyinah di ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah. Sekali lagi, mereka tidak diperintah terkecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Yang lagi hanif dalam kurung konsisten atau istiqamah, melaksanakan sholat dan pula menunaikan pembayaran zakat. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak akan memerintah suatu hambanya terkecuali memang dia diperintah untuk bertaat atau beriman kepada Allah. Sebagaimana dalam pembahasan kita sebelumnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hei seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu sebagaimana sebelum kamu menyembah kepadaku. Itu ayat disuruh seluruh manusia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, Allah yang maha baik, cuman menerima yang baik-baik. Cintailah Allah, maka Allah akan mencintai kita. Beriman kepada Allah. Ada dalam konsep takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal. Janganlah kita meninggal dalam keadaan terkecuali kita membawa muslim atau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Apa sih arti takwa itu? Kalau bertanya apa sih sebenarnya arti takwa? Di dalam satu keterangan mengatakan, yang dikatakan ta'rif atau perkataan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Melaksanakan daripada perintah yang Allah perintahkan, menjauhi dari segala apa yang Allah melarangnya. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kadang kita suka membangkang sama Allah. Saya merasakan sendiri, kita adalah makhluk yang paling bego. Kita adalah makhluk yang paling, kalau Sunda itu bedegong. Kita adalah makhluk yang memang manusia atau makhluk yang paling sombong. Karena kenapa? Kita sering melalaikan daripada perintah Allah. Teman-teman jemaah fillah dimanapun Anda berada. Di dalam ayat ini, liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita taat, kita beriman kepada Allah dengan keikhlasan dalam hati kita. Kita ketika sebelum dilahirkan, kita berjanji kepada Allah. Alastu birabbikum, kata Allah. Kita menjawab di dalam rahim ibu kita. Qalu bala syahidna. Allah mengatakan, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul sekali, saya bersaksi bahwa engkau itu adalah Tuhanku. Kita sudah bersaksi kepada Allah. Dilanjutkan lagi, ketika kita sudah besar, kita mengucapkan janji yang abadi. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu,
saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah, yang punya segalanya, yang mengatur daripada kodrat perputaran bumi pada porosnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan dalam kalimat janji atau syahadat tersebut. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Makanya dalam sebelum-sebelumnya pembahasan saya, ketika kita ingin dicintai Allah, maka cintailah Rasulullah. Karena apa? Ketika kita mencintai Rasulullah, Rasulullah sudah mencintai kita, maka Allah akan mencintai kita. Itu pesan saya. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pada ayatnya, aqimus sholata. Orang mukmin, orang Islam yang telah bertaat kepada Allah, yang telah beriman kepada Allah, senantiasa melaksanakan sholat. Di dalam surah Al-Ma'un yang sebelumnya saya mengatakan daripada pembahasan Al-Quran ini, apa itu sholat? Sholat itu salah satu bukti penghambaan diri kita yang paling sakral kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam satu hadis mengatakan, awaluma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati as-sholatu. Yang pertama ditanya adalah sholat. Allah enggak nanya berapa harta lo. Allah enggak nanya lo suka ngaji apa enggak. Allah enggak nanya yang pertama itu lo puasa apa enggak. Tapi yang Allah tanyakan yang pertama adalah ente, saya, kita semuanya sholat apa enggak. Itu yang Allah tanyakan yang pertama. Hati-hati. Makanya pesan saya, seburuk apapun kita, sebejat apapun kita, jangan meninggalkan sholat. Aqimus sholat. Melaksanakan sholat. Karena ketika kita melaksanakan sholat, itu salah satu identitas seorang mukmin. Salah satu bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita mengucapkan janji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan dalam ayatnya. Wa yu'tuz zakata, orang-orang yang membayar atau mengeluarkan zakat. Apa itu zakat? Zakat itu mengeluarkan daripada sebagian harta kita untuk mensucikan diri kita dan memberi kepada haknya. Dalam 8 asnaf, orang-orang yang memang perlu menerima zakat. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini, salah satu ayat yang indah, Allah mengajarkan yang pertama, kita senantiasa melaksanakan sholat. Yang kedua, senantiasa kita membayar zakat. Supaya apa? Supaya kalau di bulan puasa pembayaran zakat itu sehingga membantu orang-orang yang memang membutuhkan atau merasakan dalam suasana lebaran. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pesan saya sekali lagi nih sebelum kita tutup. Jangan tinggalkan sholat, maka hidup kita akan tenang. Sayyidina Umar pernah berkata, jika hidup kita berantakan, maka lihatlah sholat kita sudah benar apa enggak. Ketika kita ingin hidup kita diperbaiki oleh Allah, maka perbaikilah hidup kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, comment, share, and subscribe. Dukung terus channel ini. Semoga senantiasa selalu menjadi pendukung moral bagi seluruh umat bangsa dan bermanfaat bagi seluruh umat di jagat raya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.